在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Kelicikan Wang Lin jauh melampaui kelicikan orang normal. Dia hanya mempercayai 20% dari apa yang dikatakan pria bernama Su. Alasan utama dia memilih untuk masuk adalah karena getaran yang berasal dari energi pembantaian. Untuk dapat mempengaruhi energi pembantaian, tempat ini pasti akan membantuku menguasai seni pembantaian surgawi. Wang Lin tidak berbalik dan menghilang ke dalam penjara. Beberapa hal di dunia ini mengharuskan kita untuk menentukan pilihan. Beberapa hal akan hilang, tetapi ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Wang Lin mengikuti menuruni tangga, dan setelah beberapa saat, cahaya berwarna darah di depannya semakin kuat. Di bawah tangga, itu adalah dunia merah. Tempat ini sangat besar, dan lapisan tebal bekas darah di tanah sangat mengejutkan. Saat dia melihat sekeliling, dia tidak bisa melihat batas tempat ini. Ini mungkin adalah ruang independen, dan berada tepat di bawah kota setan langit. Di dunia ini, ada banyak genangan darah di tanah. Ada banyak orang di setiap genangan darah, dan mata mereka terpejam saat mereka berkultivasi di dalam genangan darah. Ketika Wang Lin memasuki tempat ini, 5 helai energi pembantaian terbang keluar. Mereka mengelilinginya dan sepertinya melepaskan semburan kegembiraan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan bau darah memasuki mulutnya, menyebabkan niat membunuh memenuhi tubuhnya. Mata Wang Lin berbinar saat dia bergerak dan tiba di samping genangan darah. Dia sedikit ragu sebelum duduk dalam posisi lotus di dalam genangan darah. Saat separuh tubuhnya muncul di genangan darah, niat membunuh yang kuat memasuki tubuhnya dari genangan darah dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Setiap kali dia bernapas, niat membunuh di dalam tubuhnya meningkat. Setiap kali dia berkultivasi, semakin banyak niat membunuh memasuki tubuhnya dari genangan darah. Perlahan-lahan, mata Wang Lin menjadi merah, dan 5 helai energi pembantaian bersiul seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Niat membunuh di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Awalnya dia menggunakan energi spiritual surgawi untuk menolaknya, tetapi setelah merenung sedikit, dia menyerah melakukan hal itu. Setelah menyegel pikirannya, dia membiarkan niat membunuh itu bebas mengendalikan tubuhnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, semua orang di dalam genangan darah membuka mata mereka, dan niat membunuh yang tak terbayangkan muncul dari mata mereka. Ledakan niat membunuh segera mengepung seluruh dunia merah. Orang-orang menyerbu ke udara dari genangan darah, dan raungan serta teriakan mematikan memenuhi area tersebut. Semua orang itu bermata merah. Setelah suara gemuruh, setiap orang yang terbang segera mulai menyerang orang di dekat mereka. Serangan mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Ada banyak orang di kolam darah. Wang Lin menyebarkan akal dan menemukan hampir 1000 orang. Pada saat ini, banyak pembantaian terjadi, dan niat membunuh di sini sangat mengerikan. Mata Wang Lin memerah. Saat ini, dia sudah mengunci pikirannya. Seluruh tubuhnya tidak lagi dalam kendalinya dan diselimuti niat membunuh. Dia tiba-tiba terbang keluar dari genangan darah dan mengeluarkan suara gemuruh. Dia menyerang orang-orang yang saling membunuh seperti tornado berdarah. Jalan pembantaian telah dimulai. Wang Lin telah kehilangan kesadarannya dan benar-benar tenggelam dalam pembunuhan. Setiap serangan dirancang untuk membunuh. Jari kematian, jari iblis, dan berbagai harta karun semuanya terus digunakan. Kemanapun dia lewat, orang-orang akan mati karenanya. Mata Wang Lin benar-benar merah darah. Saat ini satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah membunuh. Di sini, jika dia tidak membunuh orang lain, dia akan dibunuh oleh orang lain. Tempat ini adalah medan pembantaian. Seluruh tubuh Wang Lin berlumuran darah. Dia tampak tak kenal lelah saat menyerang setiap musuh yang dilihatnya. Dia bahkan tidak ragu-ragu menggunakan mantra yang berarti saling menghancurkan. Setiap orang yang terbunuh tidak benar-benar mati, mereka terpengaruh oleh formasi di sini dan dibangkitkan di genangan darah. Orang-orang di sini tidak bisa lagi dianggap manusia, mereka lebih seperti alat untuk menyediakan energi pembantaian.
Energi pembantaian yang diciptakan oleh pembunuhan mereka akan diserap ke langit dan menghilang tanpa jejak. Pembantaian ini berlangsung lama sebelum akhirnya berakhir. Orang-orang ini memiliki aura pembunuh yang mengerikan, dan mata mereka benar-benar merah. Tidak ada lagi alasan yang tersisa pada orang-orang ini. Ada lebih dari 100 orang yang tersisa, termasuk Wang Lin. Pembantaian itu berakhir secara diam-diam. Orang-orang ini memiliki aura pembunuhan yang kuat di sekitar mereka, yang bermanifestasi sebagai kabut darah selebar 3 kaki. Mereka bahkan tidak saling memandang saat mereka berpencar dan masing-masing mencari genangan darah. Orang-orang yang baru saja bangkit akan segera bubar, membiarkan orang-orang itu memiliki genangan darah untuk dirinya sendiri. Mata Wang Lin berwarna merah darah saat dia membawa kabut darah selebar 3 kaki menuju genangan darah. Lebih dari selusin orang di dalam kolam semuanya bangkit dan segera pergi. Ada sedikit kekaguman di mata merah mereka. Wang Lin duduk sendirian di dalam genangan darah dan menutup matanya. Setelah sekian lama, dia membuka matanya sekali lagi. Warna merah darah di matanya berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh kejernihan. Saya percaya bahwa hati pembunuh yang disebutkan oleh pria bernama Su adalah jantung pembantaian. Hanya dengan memiliki hati yang membantai saya dapat berhasil memurnikan energi pembantaian. Jika saya tidak memiliki hati yang membantai, akan sangat sulit untuk memurnikan energi penyembelihan. Keberhasilan sebelumnya hanya bisa dianggap kebetulan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya sekali lagi untuk membenamkan dirinya ke dalam darah dan mulai memahami inti pembantaian. Setelah sekian lama, pembantaian dimulai sekali lagi di dunia merah ini. Semua orang terbang ke udara dan pembantaian dimulai sekali lagi. Pembantaian seperti ini akan terjadi beberapa kali setiap hari. Selama pembantaian ini, banyak orang akan mati, dan beberapa orang akan mengalami kabut darah di sekitar mereka menjadi semakin kuat. Suatu hari waktu berlalu dengan cepat, dan total telah terjadi 4 pembantaian pada hari ini. Wang Lin bertahan sampai akhir, namun kabut darah di sekelilingnya hanya selebar beberapa puluh kaki. Dibandingkan dengan yang lain, jumlahnya banyak, tapi ada satu pria berambut hitam yang memiliki kabut darah selebar lebih dari 100 kaki. Dia melayang di udara seperti seorang raja. Setelah pembantaian terakhir berakhir, pemuda seperti raja itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh. Kabut darah di sekujur tubuhnya tiba-tiba mulai bergejolak. Tepat pada saat ini, seberkas petir tiba-tiba terbang melintasi langit. Seekor naga perak tiba-tiba muncul. Ia memandang dengan dingin segala sesuatu di bawahnya dan kemudian tiba-tiba menyedot dengan sangat keras. Hal ini menyebabkan kabut darah di sekitar semua orang meninggalkan tubuh mereka dan tersedot oleh naga perak. Pemuda seperti raja itu mengeluarkan raungan dan menyerang langsung ke arah naga perak. Namun, saat dia baru terbang setinggi 1000 kaki, naga perak itu berbalik. Dengan satu tatapan dari sang naga, tubuh pemuda itu roboh. Kabut darah pemuda itu disedot oleh naga perak, lalu naga perak itu menghilang. Saat naga perak menghilang, mata Wang Lin menunjukkan kejelasan. Dia mengerti bahwa naga perak itu mungkin adalah pedang Kaisar Iblis yang dibicarakan oleh pria bernama Su. Energi pembantaian yang dihasilkan di sini mungkin adalah makanan untuk pedang iblis ini. Adapun pemuda berambut hitam, meski sudah mati, ia dibangkitkan dalam genangan darah. Semua kabut darah di sekelilingnya telah menghilang, dan dia harus naik kembali. Setelah 1 hari pembantaian, tempat ini menjadi sunyi. Wang Lin duduk di genangan darah dan memahami inti pembantaian. Dulu ketika saya mempelajari seni pembantaian surgawi, orang itu mengatakan bahwa karena saya mengolah aura hidup dan mati, saya dapat mengembangkan mantra ini. Saya akhirnya mengerti sekarang. Untaian niat membunuh memasuki tubuh Wang Lin dari genangan darah. Namun, masih ada beberapa detail yang samar. Hubungan antara seni pembantaian surgawi dan domain hidup dan mati. Wang Lin merenung. Suatu malam berlalu, dan pada hari kedua, pembantaian dimulai lagi. Wang Lin benar-benar tenggelam dalam pembantaian di sini. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu ketika niat membunuh di sekitarnya menjadi semakin kuat. Pembantaian tanpa akhir dan penyerapan niat membunuh yang tiada akhir memungkinkan tubuh Wang Lin perlahan memahami inti pembantaian. Ketika Wang Lin pertama kali tiba di sini, akan ada lebih dari 100 orang yang tersisa setelah setiap pembantaian,
tapi sekarang Wang Lin dapat dengan mudah membunuh seseorang hanya dengan satu jari. Tatapan merahnya menyapu area itu, dan hanya tersisa kurang dari 50 orang. Ke-50 orang tersebut tidak terus saling membunuh, tetapi berpisah dan menemukan genangan darah mereka sendiri untuk ditanami. Setelah seharian pembantaian, kabut darah di sekitar Wang Lin telah menjadi selebar 50 kaki. Jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu sekali lagi. Pembantaian lainnya dimulai. Setelah kali ini berakhir, Wang Lin meraung. Ada kurang dari 20 orang di langit. Kabut darah di sekitar Wang Lin sekarang lebarnya 70 kaki. Dan kabut darah orang lain juga lebarnya beberapa puluh kaki. Hari-hari berlalu di dunia merah ini. Meskipun Wang Lin akan mendapatkan kembali kejelasannya sesekali, bahkan dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Jika bukan karena 5 helai energi pembantaian telah berubah menjadi segel kekuatan hidup yang menutupi tubuhnya, Wang Lin yakin dia sudah mati di sini berkali-kali. Dengan segel kekuatan hidup di sekujur tubuhnya, Wang Lin seperti harimau kuat yang mulai memisahkan dirinya dari yang lain. Pada hari ini, ketika pembantaian terakhir hari itu berakhir, hanya ada 2 orang yang tersisa di langit. Salah satu dari 2 orang itu adalah Wang Lin. Kabut darah di sekujur tubuhnya sekarang lebarnya beberapa ratus kaki. Dari kejauhan, dia tampak seperti matahari yang berdarah. Di hadapannya adalah pemuda berambut hitam dari sebelumnya. Dia sekali lagi naik ke puncak. Dan kabut darah di sekelilingnya tidak lebih lemah dari Wang Lin dan bahkan lebih kuat. Saat ini, cahaya perak muncul sekali lagi. Tatapan dinginnya tertuju pada Wang Lin dan pemuda itu sebelum tersedot. Pemuda berambut hitam mengeluarkan suara gemuruh sekali lagi saat dia menyerang naga perak. Naga perak itu menunjukkan sedikit rasa jijik saat cakar raksasanya menekan. Saat ini, langit terasa seperti runtuh. Suara ledakan terdengar dari dalam diri pemuda itu saat tubuhnya hancur berkeping-keping. Di saat yang sama, pemuda berambut hitam dibangkitkan di dalam salah satu genangan darah. Semua kabut darah di sekelilingnya hilang saat dia diam-diam berkultivasi di kolam darah dan bahkan tidak melihat ke langit. Pada saat ini, naga perak menatap Wang Lin. Wang Lin tidak ragu-ragu melepaskan kabut darah untuk diserap oleh naga perak. Naga perak itu menghilang dan Wang Lin mendarat. Saat dia melihat kemana naga perak itu menghilang, matanya kembali jernih. Dia perlahan berjalan ke genangan darah, dan beberapa orang di dalam genangan darah dengan cepat bangkit dan pergi. Wang Lin duduk sendirian di dalam genangan darah dan matanya tetap jernih. Senyuman perlahan muncul di wajahnya. Senyumannya semakin lebar hingga akhirnya dia tertawa terbahak-bahak. Tawanya bergema di dunia merah ini, tapi tidak ada yang memperhatikannya, karena mereka semua fokus menyerap niat membunuh. Seni pembantaian surgawi, membantai kehidupan untuk menciptakan segel kehidupan. Inilah menciptakan kehidupan dengan kematian, yang sejalan dengan reinkarnasi. Sebuah siklus di mana kematian menciptakan segel kehidupan. Mantra ini sebenarnya hanyalah hidup dan mati reinkarnasi. Transformasi antara hidup dan mati. Naga perak itu melakukan hal yang sama, menyerap semua kematian ini untuk mengubahnya menjadi vitalitas. Formasi di sini juga memiliki prinsip yang sama, jadi ternyata seperti ini. Mata Wang Lin bersinar. Dia telah memperoleh pencerahan. Pada saat dia memperoleh pencerahan, 5 helai energi pembantaian yang saat ini bertindak sebagai segel kehidupan di sekujur tubuhnya dengan cepat muncul di hadapannya. Mereka berkumpul di depan dadanya untuk membentuk pusaran abu-abu raksasa. Pusaran ini berputar cepat di depan dadanya sebelum menghilang ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, seluruh dirinya berubah, dan aura pembunuhan yang belum pernah dilihat sebelumnya tiba-tiba muncul di dunia merah ini. Pada saat ini, setiap orang di dunia merah ini membuka mata mereka dan memandang Wang Lin. Pembantaian aura, suara Wang Lin bergema di dunia merahnya. Saat seni pembantaian surgawi menyebar, suara ledakan datang dari genangan darah di dekat Wang Lin. Orang-orang yang telah dibunuh dan dibangkitkan dalam jumlah yang tidak diketahui semuanya meledak, dan untayan energi pembantaian terbentuk. Hampir dalam sekejap, hampir 100 helai energi pembantaian terbentuk. Mereka mengelilingi Wang Lin seperti hantu abu-abu. Ini belum berakhir. Dengan Wang Lin sebagai pusatnya, semua orang di dalam genangan darah meledak, dan berubah menjadi gas abu-abu. Seluruh dunia merah mulai runtuh.
Sejumlah besar gas abu-abu terkondensasi menjadi energi pembantaian dan berputar di sekitar Wang Lin. Tak satu pun dari orang-orang yang pingsan bangkit kembali. Kali ini mereka benar-benar mati. Pada saat tubuh mereka roboh, mata mereka menunjukkan kejernihan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan di dalam kejernihan itu ada sedikit kelegaan. Suara ledakan dan pemandangan gas abu-abu memenuhi dunia merah. Pemuda berambut hitam di genangan darah di kejauhan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya benar-benar merah, dan lapisan tipis kabut darah muncul di sekujur tubuhnya. Dia menggeram sambil mengatupkan giginya dan menjadi satu-satunya orang yang tidak jatuh ke dalam seni pembantaian surgawi. 3792 helai gas abu-abu mengelilingi tubuh Wang Lin. Dia berdiri di dalam genangan darah, dan saat ini, hanya ada dia dan pria berambut hitam yang tersisa di dunia merah ini. Sinar petir tiba-tiba muncul di langit, berubah menjadi naga perak. Naga perak yang baru saja pergi telah kembali, dan matanya yang besar menatap Wang Lin dengan niat membunuh. Kemudian tubuhnya mulai bergerak, dan cakar besarnya mendarat di Wang Lin. Ketika cakar itu jatuh dari langit, rasanya seperti langit itu sendiri yang runtuh, dan aura yang kuat segera memenuhi area tersebut. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia telah banyak merasakan kekuatan naga perak selama beberapa hari terakhir ini. Wang Lin tidak bergerak, tapi 3792 helai energi pembantaian melepaskan niat membunuh yang kuat. Saat niat membunuh ini menyebar, aura yang bisa menembus langit dan dunia ini muncul. Lebih dari 3000 keping energi pembantaian melepaskan niat membunuh mengerikan yang menyerang cakar naga perak seperti pedang tajam. Dengan keras, seluruh dunia merah berguncang. Cakar naga perak itu runtuh karena kekuatan 3792 helai energi pembantaian. Naga perak mengeluarkan raungan yang keras, dan mata naganya menunjukkan niat membunuh yang belum pernah terlihat sebelumnya. Meskipun ia telah terluka sebelumnya selama bertahun-tahun ia hidup, ini adalah pertama kalinya seekor semut melukainya. Meskipun cakar itu bukan kekuatan penuhnya, itu bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilawan oleh makanan. Bahkan Jenderal Iblis pun tidak bisa menahan cakar ini. Saat ini, dia benar-benar marah. Sebagai pedang Kaisar Iblis, ia memiliki martabat mutlak, jadi ketika ditantang hanya dengan makanan, ia memutuskan untuk langsung melenyapkan makanan itu. Tubuh naga perak itu bergerak, dan saat ia meraung, seberkas energi pedang muncul di mulutnya. Saat energi pedang muncul, dunia merah tua sepertinya akan runtuh, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah sinar energi pedang ini. Energi pedang ditembakkan langsung ke Wang Lin. Wang Lin tidak ragu sama sekali saat tubuhnya bergerak seperti kilat, tapi dia tidak menyerang naga perak itu. Sebaliknya, dia berbalik dan menuju pintu masuk. 3792 helai energi pembantaian menyusulnya dan berubah menjadi segel kehidupan satu demi satu. Dalam sekejap mata, 3792 segel kekuatan hidup tercetak di dahi Wang Lin dan segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan lebih dari 3000 segel kehidupan di sekujur tubuhnya, sepertinya Wang Lin telah memperoleh lebih dari 3000 lapisan perlindungan ekstra. Pada saat ini, energi pedang dari naga perak mendarat di Wang Lin. Segel kehidupan di sekitar Wang Lin mulai berkedip seperti orang gila, dan terdengar serangkaian suara berderak. Tubuh Wang Lin tidak berhenti sama sekali saat dia menghilang melalui pintu masuk. Pada saat itu menghilang, pria berambut hitam di dalam dunia merah berjuang untuk berkata, "Selamatkan aku sekali saja." Suaranya sangat lembut. Naga perak itu terkejut, karena energi pedangnya yang pasti mematikan dihentikan secara paksa oleh Wang Lin. Baginya, ini merupakan penghinaan yang ekstrim. Kemarahan naga perak meningkat ke tingkat yang baru. Ia bahkan tidak mengganggu pria berambut hitam itu saat tubuhnya bergerak dan menghilang tanpa jejak. Di saat yang sama, paviliun pedang di Istana Kekaisaran benar-benar kosong. Tidak ada dekorasi di sini, hanya formasi darah besar dengan pedang perak berbentuk ular yang disisipkan di tengahnya. Pada saat ini, pedang ular itu tiba-tiba mengeluarkan semburan nyanyian pedang. Tak lama kemudian, pedang itu terbang langsung ke langit dan menembus atap dengan sinar cahaya perak. Ia membawa energi pedang yang dapat dirasakan semua orang di dalam kota setan langit, dan ia berputar sekali di langit sebelum menyerang langsung ke kota Hong.
Pada saat ini, semua panglima tertinggi dan jenderal iblis menyadari energi pedang ini. Mereka semua berjalan keluar dan melihat ke langit malam. Di dalam rumah kekaisaran, seorang pria parubaya berjubah putih memandangi langit malam. Matanya berbinar dan dia bergumam, siapa yang memprovokasi pedang kaisar untuk meninggalkan formasi? Di dalam rumah Mo, wajah Mo Lihai dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat cahaya perak di langit. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa benda itu sedang menuju penjara Hong, membuat jantungnya berdetak kencang, dan dia mendapat firasat buruk. Pedang kaisar, itu tidak mungkin terjadi pada Wang Lin. Kemudian Mo Lihai menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, bagaimana Wang Lin bisa menyebabkan pedang kaisar bergerak dengan kultivasinya? Aku terlalu memikirkannya. Meski dia mengatakan itu, firasat buruk di hatinya menjadi semakin kuat. Di dalam istana kerajaan, seseorang yang mengenakan jubah kerajaan memandang ke langit dan tersenyum. Mungkinkah terjadi ketidakadilan? Sudah lama aku tidak melihatnya begitu marah. Menarik. Di belakang orang berjubah kerajaan, seorang wanita mempesona dengan lembut berkata, Kaisar, apa yang membuat Anda begitu bahagia? Tubuh Wang Lin bergerak seperti kilat menaiki tangga di penjara Hong. Dia bergerak sangat cepat, dan saat dia berlari, darah di tubuhnya mendidih. Meskipun kekuatan energi pedang itu dibelokkan oleh segel kehidupan di sekitar tubuhnya, hal itu tetap menyebabkan darah di tubuhnya menjadi gila. Saat dia menuruni tangga, dia tidak cepat, tapi sekarang dia melewatinya dalam sekejap. Segera, dia sampai di puncak tangga. Pria bernama Su sedang berdiri di sana dan memandang ke langit. Dia memasang ekspresi aneh dan bergumam pada dirinya sendiri, masalah ini sudah sedikit di luar kendali. Wang Lin muncul dalam sekejap. Saat dia muncul, pria bernama Su tersentak untuk melihat Wang Lin. Setelah menghela nafas, dia dengan cepat berbisik, kamu tidak bisa pergi dari sini, ikuti aku. Dengan itu, dia melompat ke samping dan dengan cepat terbang ke jalur lain. Mata Wang Lin menyipit, tapi segera dia merasakan energi pedang yang tak terbayangkan terbang dengan kecepatan kilat. Dia sangat familiar dengan energi pedang itu adalah naga perak. Merasa kulit kepalanya mati rasa, Wang Lin segera mengikuti pria bernama Su. Dia dengan cepat menyembunyikan kehadirannya tanpa mengungkapkan sedikit pun tentang dirinya. Keduanya bergerak sangat cepat dan menghilang setelah melewati penjara Hong. Tak lama setelah mereka berdua pergi, pedang kaisar tiba dan langsung menerobos gerbang. Ia menyapu penjara, mencari makanan yang membuatnya kehilangan martabatnya. Pada saat ini, di dinding sebuah tempat tinggal di kota Hong, sebuah celah muncul secara diam-diam. Wang Lin keluar dari celah. Pria bernama Su tidak keluar tetapi menghela nafas dan dengan cepat berkata, jangan lupa perjanjian kita. Dengan itu, tembok ditutup, dan pria bernama Su segera pergi. Saat dia berlari, dia bergumam pada dirinya sendiri, itu tidak sepadan. Jika aku tahu dia akan memancing pedang kaisar ke sini, maka apapun yang terjadi, aku tidak akan mengirimnya ke sana. Wang Lin menyembunyikan kehadirannya sepenuhnya. Dia tidak menggunakan energi spiritual surgawi untuk terbang tetapi berjalan cepat di jalan. Dia bisa mendengar suara kehancuran dari penjara Hong di kejauhan bersamaan dengan himne pedang yang penuh amarah. Wang Lin bergerak lebih cepat. Tempat ini tidak jauh dari Mo Mansion. Setelah setengah dupa, dia tiba di rumah Mo. Mo Lihai berdiri di halaman sambil menatap penjara Hong, dan dia merasakan bencana di hatinya. Pada saat ini, dia segera melihat Wang Lin, dan ketika dia menyadari bagaimana Wang Lin menyembunyikan kehadirannya, dia segera tahu apa yang sedang terjadi karena betapa pintarnya dia. Dia tersenyum pahit saat dia memimpin Wang Lin ke gunung palsu, dan dengan satu telapak tangan, dia membuat lubang. Disinilah saya berkultivasi secara tertutup. Kamu harus bersembunyi di sini sebentar. Perasaan Wang Lin menyebar sebelum dia melompat masuk tanpa sepatah kata pun. Mo Lihai menarik napas dalam-dalam sambil duduk dan menutup lubang. Dia mulai berkultivasi di sana seolah tidak ada yang salah. Ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur bagi Mo Lihai, dan hal yang sama juga terjadi pada penduduk kota setan langit. Seluruh kota setan langit diterangi oleh cahaya perak sepanjang malam. Setelah pedang kaisar tidak dapat menemukan makanan yang melukainya, ia menjadi semakin marah.
Ia memutuskan untuk menghancurkan penjara Hong sebelum ia mengelilingi langit kota setan langit sambil mencari dengan panik. Hal ini membuat pekerjaan Mo Lihai menjadi lebih sulit. Dia terus menggunakan energi spiritual iblisnya untuk menutupi kehadiran Wang Lin sehingga pedang kaisar tidak dapat menemukan Wang Lin. Pedang kaisar memang memperhatikan Mo Lihai, tetapi Mo Lihai telah menyebarkan energi spiritual iblisnya terlalu banyak, jadi pedang kaisar menyapu begitu saja. Sebenarnya, bahkan jika pedang kaisar melihat lebih dekat, pedang itu tetap tidak dapat menemukan Wang Lin. Wang Lin telah sepenuhnya menyembunyikan auranya dan memasuki surga yang menentang manik. Dia duduk di seberang Nas Chen Sol milik Ling Wuan. Sepanjang malam, pedang kaisar menjadi semakin marah. Ia menghabiskan sepanjang malam mencari di seluruh kota setan langit, tetapi masih tidak dapat menemukan jejak makanan tercela itu. Kemarahannya terus bertambah. Ini merupakan penghinaan lain terhadapnya. Pagi-pagi sekali, pedang kaisar dipenuhi dengan keengganan saat mengeluarkan nyanyian pedang. Ia kemudian berbalik menuju penjara Hong dan mengirimkan sinar energi pedang yang menciptakan celah sepanjang lebih dari 1000 kaki. Setelah melepaskan amarahnya, pedang kaisar kembali ke formasi penuh amarah. Penjara Hong adalah salah satu dari 4 penjara besar di kota setan langit. Meskipun dirusak oleh pedang kaisar, dengan banyak tenaga dan material, itu dengan cepat diperbaiki. Namun, pedang kaisar sepertinya mengarah ke penjara Hong, jadi setiap kali diperbaiki, pedang kaisar akan muncul dan menghancurkannya untuk melampiaskan amarahnya. Saat debu dan tanah terlempar ke udara, pedang perak itu dengan bangga mengeluarkan nyanyian pedang dan terbang ke kejauhan. Wang Lin melihat ke arah pedang kaisar saat pedang itu terbang, dan dia tersenyum tipis. Kenapa pedang ini bertingkah seperti anak kecil? Ia tidak dapat menemukan saya, jadi sekarang ia memiliki dendam dengan penjara Hong. Sudah berapa kali? 10 kali? Mo Lihai duduk di hadapan Wang Lin. Dia hanya bisa tersenyum pahit, tapi di saat yang sama dia juga mengagumi Wang Lin. Jika bukan karena dia sedang melihat Wang Lin, dia tidak akan bisa menemukan Wang Lin sama sekali. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa pedang kaisar telah lewat berkali-kali dan masih belum dapat menemukan Wang Lin. Memikirkan bagaimana dia bahkan tidak menyadari Wang Lin meninggalkan lubang beberapa hari yang lalu, evaluasinya terhadap Wang Lin meningkat pesat. Selain semua ini, setelah Wang Lin kembali dari penjara Hong, Mo Lihai merasa Wang Lin seperti orang yang berbeda. Hal ini terutama terjadi setiap kali dia melihat simbol berkedip di dahi Wang Lin. Simbol ini bisa membuat jantungnya berdebar kencang. Dia tidak menanyakan detailnya, tapi dia menduga agar Wang Lin membuat marah pedang kaisar, Wang Lin harus berhasil dalam mantranya atau mendapat pertemuan yang beruntung. Apa kekuatanmu saat ini? Bagaimana kekuatanmu dibandingkan saat kamu berada di kota iblis kuno? Setelah merenung lama, Mo Lihai memutuskan untuk bertanya. Dia ingin tahu posisi apa yang bisa dia dapatkan dalam kompetisi umum iblis. Ada 2 peluang selama kompetisi umum iblis. Jika Jenderal Iblis kalah, maka penolong mereka bisa bertarung. Namun, ada persyaratan untuk pembantunya juga, orang tersebut tidak boleh penduduk asli dan harus orang asing. Inilah sebabnya mengapa Jenderal Iblis memilih Wang Lin. Suara Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, bahkan tanpa telapak tangan itu, aku masih bisa menang melawanmu. Mo Lihai menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, dia tertawa dan berkata, bagus. Dengan kata-kata itu, sepertinya usahaku tidak sia-sia. Saudara Wang, Kaisar Iblis secara pribadi akan mengikuti kompetisi umum iblis dalam waktu setengah bulan. Jika kamu melakukannya dengan baik, dan aku mencalonkanmu, kamu pasti akan mendapatkan posisi Jenderal Iblis. Wang Lin tersenyum tetapi tidak berbicara. Mo Lihai merenung sebentar dan kemudian berkata dengan nada serius, Saudara Wang, kamu harus kembali lebih awal hari ini. Malam ini, aku akan mengajakmu bertemu seseorang yang penting. Wang Lin mengangguk, lalu dia berdiri dan berkata, Saudara Mo yakinlah. Keduanya saling memandang dan keduanya tertawa. Mo Lihai merasa sangat senang dan tersenyum. Maka kakak laki-laki ini tidak akan mengganggumu. Dengarkan musik sitar. Wang Lin mendengarkan musik sitar di tepi sungai bukanlah rahasia, jadi Mo Lihai tentu saja mengetahuinya. Wang Lin keluar dari rumah Mo. Wang Lin diam-diam duduk di tepi sungai dengan sebotol anggur yang sesekali dia minum.
Dia tampak sangat tenang, dan hatinya damai. Selama jangka waktu ini, Wang Lin akan duduk di sini setiap hari, menunggu perahu lewat sehingga dia dapat mendengarkan musik sitar. Namun, musiknya telah banyak berubah dari sebelumnya, sekarang menjadi lagu bahagia yang menyembunyikan kesedihan di lubuk hatinya. Tapi Wang Lin tidak mencoba mengubahnya dengan paksa. Dia hanya seorang pejalan kaki dan memandang berbagai emosi dengan mentalitas seorang pejalan kaki. Bahkan sampai saat ini, dia belum mengetahui seperti apa rupa wanita itu. Semua ini tidak penting, yang penting dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh.